Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Ini ada di halaman 51 sampai dengan 61. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah. Hidup bersih dan sehat tidak hanya di rumah. Kita juga harus hidup bersih dan sehat di sekolah. Kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab semua warga sekolah. Dayu dan teman-teman menyadari hal itu. Ibu lanjut ke materi Ayo mengamati anak-anak. Baik, kita amati pada gambar di sini. Tampak Dayu dan teman-teman sedang membersihkan ruang kelas. Ada yang sedang menyapu, membersihkan kaca dengan kemoceng, menghapus papan tulis, dan ada juga yang membenahi meja di sini. Ibu ke pertanyaan ini, apa yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Tentu anak-anak sudah tahu. Dayu dan teman-teman sedang bekerja sama membersihkan ruang kelas. Apakah kamu setuju dengan kegiatan mereka? Tentu sangat setuju anak-anak. Saya sangat setuju dengan kegiatan mereka karena membuat ruang kelas menjadi bersih, sehat, dan nyaman untuk belajar. Pernahkah kamu melakukan kegiatan seperti mereka? Tentu pernah anak-anak. Pernah. Saya biasanya melakukan piket kelas bersama teman satu kelompok piket. Bagaimana perasaanmu setelah melakukan kegiatan itu? Tentu anak-anak merasa senang. Saya merasa senang karena membersihkan kelas bersama dengan teman-teman, pekerjaan terasa ringan dan cepat selesai. Selain itu, banyak manfaatnya anak-anak. Ibu lanjut ke materi pembelajaran 1. Dayu dan teman-teman sedang bermusyawarah. Mereka membahas persiapan lomba kebersihan antar kelas. Ini materi Ayo mengamati, dengarkan temanmu membacakan teks percakapan berikut. Ini Ibu membacakan teksnya, anak-anak menyimak. Dimulai dari Dayu di sini. Lomba kebersihan antar kelas tinggal 2 hari lagi. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Di sini ada teman yang menjawab, menurutku kita harus segera bersiap diri. Teman yang lain menjawab, setuju, kita harus segera gotong royong. Kemudian, apa yang harus kita persiapkan? Kita harus menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Mari segera kita siapkan alat-alat tersebut. Kita amati pada gambar di sini anak-anak. Ini anak-anak sedang bermusyawarah dalam menyelesaikan persiapan lomba kebersihan antar kelas. Tampak di sini anak-anak bermusyawarah dengan baik. Semua anak mengemukakan pendapatnya. Anak-anak yang lain mendengarkan dengan saksama dan menghormati pendapat teman mereka. Bermusyawarah ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan masalah bersama dengan mencari kata mufakat atau kesepakatan. Baik, Ibu memberi tambahan materi anak-anak mengenal kegiatan bermusyawarah. Musyawarah artinya membicarakan suatu masalah bersama-sama untuk mendapatkan kesepakatan. Musyawarah bertujuan untuk mencapai mufakat atau kata sepakat. Kegiatan bermusyawarah dapat dilakukan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Contoh kegiatan bermusyawarah di rumah yaitu kegiatan bermusyawarah untuk berbagi tugas dalam kerja bakti di rumah. Kalau kegiatan bermusyawarah di sekolah, contohnya tadi bermusyawarah untuk
bergotong royong dalam persiapan lomba kebersihan antar kelas. Kalau kegiatan bermusyawarah di masyarakat, contohnya ini, pembagian tugas ronda malam. Baik, Ibu lanjutkan. Dalam bermusyawarah, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Saat menyampaikan pendapat, kita harus menyampaikannya dengan jelas, singkat, dan sopan anak-anak. Biasanya sebelum menyampaikan pendapat, kita mengangkat tangan dulu. Lanjut, dalam bermusyawarah, kita harus menghargai pendapat orang lain. Kalau ada teman sedang berpendapat, kita menyimak dengan saksama. Kita tidak boleh memotong pembicaraan teman yang sedang berpendapat. Lanjut, kegiatan bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama sesuai dengan sila keempat Pancasila. Kegiatan musyawarah itu untuk menyelesaikan masalah bersama anak-anak sesuai dengan sila keempat Pancasila. Tentu anak-anak masih ingat sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah kepala banteng. Ibu lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut sesuai hasil musyawarah Dayu dan teman-teman. Kegiatan apa yang akan diikuti Dayu dan teman-teman? Ini untuk pertanyaan pertama. Tentu anak-anak sudah tahu. Mereka akan mengikuti lomba kebersihan antar kelas. Ibu ingatkan kembali untuk menulis kalimat awal kalimat huruf kapital. Penulisan antar kelas ini disambung anak-anak, tidak boleh dilepas. Akhir kalimat tanda titik. Lanjut ke soal kedua. Apa hasil musyawarah Dayu dan teman-teman? Mereka sepakat untuk segera mempersiapkan diri dalam lomba kebersihan antar kelas dengan bergotong royong membersihkan kelas. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Bagaimana pendapatmu terhadap hasil musyawarah mereka? Di sini Ibu memberi satu alternatif jawaban. Menurut pendapatku, hasil musyawarah mereka menghasilkan kesepakatan yang baik, yaitu dengan mengadakan gotong royong. Perlu anak-anak ketahui, dalam bermusyawarah, hasil musyawarah itu kesepakatannya harus untuk hal yang baik, tidak boleh untuk hal yang buruk, karena hasil musyawarah harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi harus untuk perbuatan yang baik. Yang keempat, apa saja peralatan yang perlu mereka siapkan? Ini mereka perlu menyiapkan kemoceng, serbet, kain pel, dan vas bunga. Soal kelima. Menurutmu, apa manfaat kegiatan yang akan mereka lakukan? Karena mereka akan mengadakan gotong royong anak-anak, manfaat kegiatan mereka adalah ruang kelas menjadi bersih, rapi, indah, dan nyaman untuk belajar. Lanjut ke materi Ayo berdiskusi anak-anak. Temukanlah makna kata-kata berikut dengan benar. Ini kosakatanya, kita mulai dari kata kemoceng. Kemoceng ini adalah pembersih debu. Ini anak-anak, ini maknanya adalah pembersih debu. Kita hubungkan di sini. Ini kita pilih yang di sini nih. Kita hubungkan dengan pembersih debu. Selanjutnya kain pel. Kita pilih di sini kain yang digunakan untuk mengeringkan lantai. Kita cari di sini anak-anak. Berarti kain pel yang di sini. Ini atau di sini, ini yang di sini nih, ini kain pel di sini. Selanjutnya vas itu adalah tempat bunga, berarti yang di sini nih, vas tempat bunga kita hubungkan. Bisa anak-anak? Nanti anak-anak mencoba sendiri nanti. Ibu lanjut ke materi Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang sesuai. Ibu ingatkan kembali, kalau lafal itu kita membaca hurufnya harus dengan tepat. Kalau intonasi
ini kita tinggi rendahnya nada juga harus tepat. Judulnya adalah Kelasku Bersih, Aku Bangga. Sekolah Dayu akan mengadakan lomba kebersihan antar kelas. Dayu dan teman-teman bertekad untuk menang dalam lomba tersebut. Mereka mulai berbenah. Semua siswa ikut ambil bagian. Dayu dan teman-teman sepakat untuk mengadakan gotong royong. Dayu dan teman-teman mulai bergotong royong. Di sini yang Ibu coret anak-anak karena tidak sesuai. Bagian pertama yang dibersihkan adalah ruang kelas. Semua siswa berbagi tugas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata ruang kelas. Semua siswa ikhlas mengerjakan tugas masing-masing. Kelas Dayu menjadi bersih dan rapi. Lantai, jendela, dan dinding tidak ada yang berdebu. Semua perabot kelas pun tertata dengan baik. Ada juga hiasan dinding terpajang di dinding. Dayu dan teman-teman bangga punya ruang kelas yang bersih. Kelas yang bersih membuat siswa sehat. Kita lanjut ke materi Ayu mengamati anak-anak. Kelas Dayu adalah kelas yang bersih. Sudah tahukah kamu ciri-ciri kelas yang bersih? Tentu anak-anak sudah tahu. Ciri-ciri kelas yang bersih yaitu tidak ada sampah yang berserakan, ruang kelas bebas dari debu, perabotan kelas tertata dengan rapi, ada hiasan dinding yang terpajang di dinding. Amatilah gambar di bawah dengan teliti. Kita amati gambar di sini anak-anak. Ini ruang kelasnya, tampak di sini ruang kelasnya bersih, rapi, indah dan nyaman ini. Bagaimana suasana kelas yang kamu amati? Di sini ruang kelas tampak bersih, rapi, indah dan nyaman. Apakah kamu mengerti isi gambar? Tentu anak-anak mengerti ini. Materi Ayu menulis. Tuliskanlah hasil pengamatanmu terhadap gambar pada kolom berikut. Ini Ibu memberi satu alternatif anak-anak hasil pengamatan. Tidak harus sama dengan Ibu anak-anak nanti kalau membuat hasil pengamatan. Kelas bersih dan menyehatkan. Kelas yang bersih, bebas dari debu dan sampah. Tidak ada tulisan-tulisan yang mengotori meja, kursi, dan dinding ruang kelas. Perabotan kelas tertata dengan rapi. Udara dalam kelas terasa segar. Ruang kelas yang bersih, bebas dari kuman. Anak-anak merasa nyaman belajar di ruang kelas yang bersih. Dengan ruang kelas yang bersih, anak-anak akan terjaga kesehatannya. Coba bacakan laporan yang telah kamu tulis dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nanti anak-anak bisa membacakan sendiri nanti. Lanjut ke materi Ayu mengamati anak-anak. Dayu dan teman-teman telah bergotong royong. Ada yang menyapu lantai, ada yang membersihkan kaca. Ada juga yang menata kelas. Gerakan menyapu lantai dapat dibuat dalam bentuk tari. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Ini perhatikan gambar Dayu sedang menyapu anak-anak. Perhatikan temanmu memperagakan gerakan menyapu lantai. Perhatikan gerakan kepala temanmu. Kita perhatikan gerakan kepalanya anak-anak. Perhatikan gerakan tangan temanmu. Di sini arah gerakan tangannya ke arah kiri. Perhatikan gerakan kaki temanmu. Ini juga ke arah kiri. Jadi arah gerakan tangan searah dengan arah gerakan kaki. Ibu lanjut ke materi Ayu mencoba anak-anak. Dengarkan petunjuk gurumu terlebih dahulu. Tirukan gerakan menyapu lantai dalam bentuk tari seperti pada gambar berikut. Di sini tampak pada gambar. Ini ada gerakan kepala, selanjutnya ada gerakan tangan dan juga ada gerakan kaki. Dapatkah kamu meniru gerakan tari di atas? Ini nanti anak-anak bisa mendengarkan petunjuk dari Bapak Ibu Guru di sekolah. Lakukan tanpa iringan musik terlebih dahulu. Jika sudah bisa, lakukan dengan iringan musik.
alat musik yang dapat digunakan misalnya gendang, rebana, tamborin, atau tifa. Di sini tampak di sini gambar gendang anak-anak. Ini gambar gendang. Yang kedua di sini gambar rebana. Yang ketiga di sini gambar tamborin dan keempat gambar tifa. Keempat alat musik ini termasuk alat musik jenis alat musik ritmis. Jika alat musik di atas tidak ada, gunakan benda-benda di sekitar kelasmu sebagai alat musik. Misalnya saja botol plastik bekas. Ibu lanjut ke materi Ayo Mengamati anak-anak. Perhatikan kembali gambar gendang dan tifa di atas. Dinding gendang membentuk pola segitiga. Dinding tifa membentuk pola segi empat dan segitiga. Perlu anak-anak ketahui, ini alat musik gendang ini banyak kita temui di daerah Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Kalau alat musik tifa ini kita temui, ini asalnya dari Maluku dan Papua anak-anak di sini. Sekarang kita amati polanya. Ini adalah gambar segitiga. Ini membentuk bangun datar segitiga. Sedangkan tifa di sini ini segitiga anak-anak, yang berwarna putih ini membentuk bangun datar segitiga. Dan yang berwarna coklat di sini membentuk bangun datar segi empat, tepatnya bangun datar layang-layang. Masih ingatkah dengan sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar? Tentu anak-anak masih ingat. Kalau sisi itu adalah ruas garis, ini ruas garis yang membentuk bangun datar atau dinding pada bangun datar. Kalau sudut itu pojoknya. Kalau titik sudut itu titik pada pojoknya. Ibu lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Tentukan bangun datar sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Pada gambar gajah yang pertama, di sini banyak sisi 3, banyak sudut 3, dan banyak titik sudut 3. Berarti ini bangun segitiga anak-anak. Selanjutnya, di gambar gajah yang kedua, banyak sisi 4, banyak sudut 4, dan banyak titik sudut juga 4. Ini adalah ciri-ciri bangun segi 4. Kita mulai dari bangun A anak-anak di sini. Ini adalah bangun trapesium. Ini tepatnya trapesium sama kaki. Ini kita amati berapa jumlah sisinya. 1, 2, 3, 4. Dindingnya atau sisinya atau ruas garisnya ada 4. Sudutnya 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Ini berarti termasuk ini. Bangun segi 4, banyak sisi 4, banyak sudut 4, titik sudut 4. Ini kita hubungkan ke sini. Lanjut ke gambar B. Di sini ada bangun segitiga sama kaki. Banyak sisi 1, 2, 3, banyak sudut 1, 2, 3, titik sudutnya 1, 2, 3. Kita hubungkan ke sini, ke gambar gajah pertama. Lanjut ke gambar C kita. Ini adalah gambar bangun datar jajar genjang. Di sini banyak sisinya 1, 2, 3, 4, banyak sudutnya 1, 2, 3, 4, banyak titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Kita hubungkan ke gambar gajah kedua anak-anak. Lanjut ke gambar D. Di sini ada bangun segitiga siku-siku. Ini banyak sisinya 1, 2, 3, banyak sudutnya 1, 2, 3, banyak titik sudutnya 1, 2, 3. Jadi kita hubungkan ke gambar gajah yang pertama di sini anak-anak. Sini. Lanjut ke gambar E di sini. Gambar E di sini ini tampak gambar bangun belah ketupat di sini. Ini seperti bangun persegi, sisinya sama panjang ada 4, tetapi sudutnya di sini tidak siku-siku. Sisinya ada 1, 2, 3, 4, sudutnya 1, 2, 3, 4, dan titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Berarti kita hubungkan ke gambar gajah yang kedua di sini.
Lanjut ke gambar F di sini anak-anak. Ini bangun segitiga siku-siku anak-anak ini. Sisinya ada 1, 2, 3, sudutnya 1, 2, 3, titik sudutnya juga 1, 2, 3. Kalau 3, berarti kita hubungkan ke gambar gajah yang pertama di sini anak-anak. Ini di sini. Lanjut sekarang ke gambar G kita. Ini bangun trapesium, tepatnya trapesium siku-siku. Sisinya ada 1, 2, 3, 4. Sudutnya 1, 2, 3, 4. Titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Jadi kita hubungkan ke gambar gajah yang kedua di sini. Ke gambar H kita, di sini ada bangun segitiga sama kaki. Sisinya 1, 2, 3. Sudutnya 1, 2, 3, titik sudutnya 1, 2, 3. Berarti ini kita hubungkan ke gambar gajah yang pertama di sini. Lanjut ke soal I, ke gambar I kita. Ini bangun persegi. Sisinya ada 1, 2, 3, 4. Sudutnya 1, 2, 3, 4. Dan titik sudutnya 1, 2, 3, 4. Kita hubungkan anak-anak dengan gambar gajah yang kedua. Bisa untuk meningkatkan pemahamanmu, kelompokkan bangun datar berikut. Kelompokkan sesuai dengan banyak sisi, sudut, dan titik sudutnya. Tentu anak-anak sudah paham ini. Kita mulai dari gambar yang pertama. Sisinya ada 4, berarti bangun datar berbentuk segi 4. Kita garis ke sini. Gambar kedua, ini bangun segitiga sama kaki, termasuk bangun datar segitiga. Kita garis, nanti anak-anak menggunakan penggaris ini di sini. Lanjut ke gambar ketiga. Ada gambar trapesium di sini. Ini sisinya ada 1, 2, 3, 4. Berarti termasuk bangun datar berbentuk segi 4. Kita hubungkan ke sini. Ke kotak yang pertama. Lanjut ke gambar keempat. Segitiga siku-siku, sisinya 3. Berarti titik sudutnya juga 3, sudutnya juga 3. Kita hubungkan ke sini anak-anak. Ini kita hubungkan karena segitiga, kita hubungkan ke sini. Ke gambar kelima. Sekarang gambar kelima, ini bangun belah ketupat. Sisinya ada 4. Sudutnya juga 4 ini anak-anak. Ini kalau segi 4 kita hubungkan ke kotak sebelah kiri di sini. Ulangi lagi di sini. Lanjut ke gambar ke-6. Di sini ada segitiga siku-siku, sisinya ada 3. Jadi kita hubungkan ke sini. Lanjut ke gambar ke-4, ada bangun trapesium. Ini sisinya ada 4. Berarti kita hubungkan ke kotak yang pertama. Bisa anak-anak? Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.